rakyat ini. Bapak Menteri Kesehatan yang kami cintai ya, sebelum Anda benar-benar nanti melaksanakan vaksin itu akan terjadi sumpah bagi rakyat Indonesia, karena Anda telah memasukkan racun ke dalam tubuh kami rakyat yang semuanya sekarang Anda lihat kami meskipun melarat dibuat oleh korupsi pejabat sekarang, tapi kami masih bisa tidur nyenyak karena kami memakan duit yang halal, mengerjakan yang halal, dan kami pengen sehat. Kami tidak mau sakit, kami tidak mau diracuni dengan vaksin TBC itu. Wahai Bapak Menteri Kesehatan yang berada di dalam, buktikanlah bahwa Anda itu orang yang memikirkan rakyat. Tolong jadikan kami dan Bapak polisi yang ada di bagian depan, yang nanti anak keturunannya juga akan menderita setelah kena vaksin TBC itu. Terulang masalah COVID di sini. Saya maaf sedikit saya cuplik, saya bolak-balik keluar daerah bisa 3 kali dalam seminggu, tapi pada saat vaksin yang di dalam bis itu 60 orang lebih bolak-balik saya tidak kena vaksin, bukan karena sombong dan ini ya, tapi karena saya percaya kepada Tuhan. Saya pakai masker, saya pakai sanitasi. Alhamdulillah Allah melindungi, karena di Indonesia masih banyak orang yang sehat, tumbuhan yang banyak melindungi kita. Jadi Bapak Menteri Kesehatan yang berada di dalam, ini adalah suara rakyat. Bapak-bapak para pengguna jalan, saudara-saudara polisi sebagai petugas, teman-teman yang aksi, pahamilah bahwa prosesi aksi hari ini merupakan sebuah ikhtiar yang sangat minimalis. Saya ingin mengingatkan ketika tanggal 13 Maret 2020 pemerintah sudah mengumumkan adanya pandemi yang oleh para ahli ilmu virologi disebut dengan pandemi. Perencanaan untuk menghabisi dunia ini hanya cukup dan boleh diisi oleh 500 juta manusia. Di musim COVID-19, seorang yang bernama Bill Gates telah memproduksi 7,5 miliar vaksin. Itu artinya dia mempersiapkan kematian untuk 7,5 miliar manusia, karena menurut pendapatnya yang harus dan boleh hidup adalah orang-orang yang mereka mau sejumlah 500 juta manusia. Sekali lagi saya menghimbau ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan, pahami bahwa aksi kita bukan aksi atraksi, aksi kita bukan aksi selfie, aksi kita adalah aksi Quran menyebutnya ma ta'buduna min ba'di. Kita perlu memahami ketika Quran menyebut wal yaksallazi la tarahu zuriyatan di'af, hendaklah kau khawatir terjadi generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Ini mungkin penting saya perdengarkan buat seluruh kawan-kawan yang aksi, bahwa gerakan ini terjadi secara meluas disebut dengan depopulasi. Depopulasi merupakan operasi pengurangan masyarakat dunia. Untuk daerah dunia ketiga mereka memberikan semacam vaksin kaki gajah. Semakin dikasih vaksin, yang kaki gajah tambah banyak. Begitu pula dengan vaksinasi TBC. Dia merupakan sebuah hal yang aneh. Dalam hitungan hari ada 247 RW di Jakarta yang dianggap mengidap TBC ganas. Kemarin-kemarin kemana? Tahu-tahu ada 247 RW. Ini adalah bisnis sesuai dengan menterinya yang bukan ahli kesehatan. Menterinya ahli dagang, ahli jual nyawa manusia. Dan kalau ini kenapa-napa, kita tidak pernah bisa mempertanyakan. Saya punya pengalaman menjelaskan bahaya vaksinasi, imunisasi yang diberikan di posyandu lebih dari 20 tahun belakangan ini. Banyak anak-anak yang mengalami layuh tulang, banyak anak-anak yang mengalami kelumpuhan, banyak anak-anak yang mengalami pembesaran kepala,
mata yang melocot, dan kemudian kalau ditanyakan kepada petugas yang ada di posyandu, mereka tidak pernah bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Jadi tentunya saya ingin mempertegas tema khusus. Sementara Menteri Kesehatan Amerika saja masih menolak adanya vaksinasi TBC, malah si Bill Gates nyelonong ketemu Pak Prabowo, janji-janji ngasih uang 2,1 T. Itu baru janji, duitnya belum. Ya, jadi buat para semua yang hadir, buat para petugas, buat para aparat yang bertugas untuk menyimak orasi kali ini, saya Alfian Tanjung. Pada tahun 2015 sampai 2020 saya wakil ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi sekali lagi buat semua yang hadir, hari ini kita ingin katakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pahami aksi kita adalah aksi yang mungkin saja nggak dianggap oleh Pak Menteri. Tapi kita tidak akan membiarkan aksi ini sebagai aksi yang asal ada saja. Yang jelas, saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah rela kalau di kemudian hari anak-anak kita mengalami penyakit dan mengalami berbanyak kelainan fisik yang tidak ada yang bertanggung jawab? Apakah kita akan menganggap ini hal biasa? Sekali lagi, buat seluruh yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, saya harus membatasi diri penyampaian ini, mengingatkan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Operasi depopulasi adalah operasi membunuh secara sistematis, biological war, dan ini kerjaan yang telah dirancang lama oleh Freemason, Illuminati, Bavaria. Ibu-ibu semua, pahami aksi kita hari ini adalah aksi menolak upaya untuk membunuh rakyat Indonesia dengan atas nama vaksinasi TBC yang sesungguhnya untuk menghabisi warga-warga kaum pribumi dan orang-orang kelas bawah. Takbir! Jadi kepada semua pengguna jalan, saya akhiri dengan pesan sekali lagi, negeri ini memang dalam keadaan hancur-hancuran. Negeri ini penuh dengan banyak hal yang diprioritaskan. Maka penolakan kepada vaksinasi TBC nyatakan tidak, dan kita akan katakan pada petugas, silakan divaksin dulu, mulai dari presiden divaksin, menteri-menteri divaksin TBC, vaksin diberikan kepada para anggota DPR RI, vaksin diberikan kepada bapak polisi yang berkeliaran, kepada petugas-petugas ini divaksin dulu, baru rakyat, vaksin dulu pejabatnya, vaksin dulu presidennya, vaksin dulu pejabatnya, baru rakyat yang dibawa divaksin. Hari itu tolak vaksin TBC, tolak vaksin TBC, tolak vaksin TBC. Takbir! Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, upaya ini operasi sistematis agar kaum pribumi, kaum muslim dihabisi, sehingga orang-orang Cina dan orang-orang yang pemilik modal, oligarki, ingin menguasai negeri ini. Semoga jadi perhatian, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan ada vaksin TBC, saudara. Lah kok tiba-tiba di RW ini kok ada penyakit TBC? Aneh nggak? Pernah nggak saudara berpikir, keluar penyakit TBC? Katanya, saudara. Padahal itu supaya vaksinnya bisa dimasukkan pada orang. Saya katakan, jangan mau vaksin TBC. Dalamnya itu bukan obat TBC, bukan, saudara. Ya, ada nanobotnya di dalam. Ya. Anak-anak sekolah sekarang sudah mulai diberitahu, ya, siap-siap untuk menerima vaksin TBC. Kemudian yang di luar negeri, orang divaksin bisa berubah jadi autis. Bayangkan, orang dewasa divaksin jadi autis. Itu piye, saudara? Wah, negara-negara lain menolak kok. Indonesia dijadikan kelinci percobaan kok mau. Terang-terangan loh, Bill Gates mengatakan Indonesia menjadi kelinci percobaan. Maka saya dalam grup
siap-siap untuk terima vaksin, menyehatkan, biar cepat modar, saudara. Saya katakan, kita sebagai anak Tuhan jangan takut, saudara. Tubuh kita sendiri kok, betul nggak? Ya. Pokoknya saya kasih tahu, sekarang ini sudah muncul undang-undangnya. Siapa yang tidak mau divaksin didenda atau dipenjara. Maka saya katakan waktunya sudah hampir. Ya. Undang-undangnya itu kalau misalnya anak di sekolah divaksin tanpa memberitahu orang tua, tidak bisa orang tua menuntut. Mau apa, saudara? Menuntut apa? Tidak bisa. Maka saya katakan kepada semua jemaat di tempat ini dan jemaat yang ikut streaming, kalau di sekolahnya mulai ada yang datang dari tim kesehatan katanya, ya, men sehat, tapi padahal membunuh. Mereka datang, lebih baik pergi, pulang. Bila perlu tidak sekolah, nggak apa-apa, daripada tubuh saudara menjadi cemar karena vaksin. Sudah jutaan orang, apalagi kemarin kan sudah ada kan AstraZeneca, itu dari bahasa Latin, artinya apa, saudara? Ya, road to the death, ya, jalan menuju maut. Saya pertaruhkan video saya di TikTok demi untuk keselamatan saudara. Jangan mau vaksin, amin. Yang lalu biarlah berlalu. Saudara minta ampun, saya itu videonya sudah di take down 16, saudara, yang berbicara seperti ini. Ya mudah-mudahan ini tidak